Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kita ada beberapa pertemuan, pertemuan pertama dan kedua kita ada kendala, sehingga perkuliahan kita lewat tatap muka secara tidak langsung lewat eh, eh, media Zoom atau lewat video. Baik, kita akan bahas tentang sejarah perawat. Sejarah perawat, bagaimana sejarah perawat dari zaman dulu sampai sekarang dan bagaimana ke depannya. Kehidupan di dunia ini ya awalnya ya kita kenal dengan zaman purba, dimulainya kehidupan di mana ini biasa disebutnya zaman primitif, belum ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana masyarakat hidup berdasarkan kondisi saat itu ya di mana kepercayaan lebih dominan dengan animisme, itu kepercayaan kepada hal-hal yang gaib yang berbau mistik. Nah, tidak terlepas juga berkaitan dengan masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan juga erat kaitan dengan kehidupan mistik atau kepercayaan kepada mistik atau alam gaib. Uh, Pada saat itu masyarakat mempercayai bahwa masalah kesehatan atau terjadinya masalah kesehatan, sakit atau segala macam itu dikaitkan dengan kekuatan gaib. Jadi arah jahat atau sang penguasa atau sang dewa marah. Nah, di situ tentu cara mengatasinya juga tentu berkaitan dengan kekuatan gaib itu. Maka ada ritual-ritual yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan kepercayaan, sesuai dengan kepercayaan pada saat itu kepada pasien atau orang yang sakit untuk bisa disembuhkan. Jadi minta kekuatan-kekuatan gaib itu untuk uh, hilang di dalam tubuh pasien, sehingga pasien itu dinyatakan sehat. Karena pada saat itu tentu tidak ada perawat di situ. Yang dominan adalah tokoh-tokoh spiritual yang dipercayakan mampu untuk mengusir roh-roh jahat itu tersebut. Jadi ada orang-orang yang atau apakah itu kepala suku atau orang-orang yang dianggap punya kekuatan untuk bisa mengusir atau menghilangkan pengaruh jahat tersebut. Nah, seiringan perkembangan kehidupan, gitu, kehidupan beragama, juga telah mempengaruhi bagaimana kehidupan masalah kesehatan. Nah, kalau zaman dimulainya kehidupan beragama, kepercayaan pada agama, tentu kepercayaan masyarakat juga beralih dari yang animisme kepada hal yang sesuai dengan kepercayaan agamanya. Nah, sakit pada era ini lebih dominan yang berbau agama, yaitu mungkin karena dosa atau karena Tuhan atau kutukan Tuhan Tuhan marah. Nah, itu yang dipercaya sebagai penyebab seseorang itu sakit. Ya, terlalu banyak berbuat dosa atau akibat kesalahan manusia sehingga dikutuk oleh Tuhan atau dewa, para dewa. Nah, tentu penyembuhannya tentu berkaitan dengan spiritualitas. Ya. Maka yang berperan sebagai penyembuh itu adalah tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan agama. Nah, di sini peran perawat itu sudah ada. Yayasan itu adalah dia dia membantu tabib dalam merawat pasien yang sakit itu adalah diambil dari golongan Buddha, ya, orang-orang yang strata sosialnya rendah untuk membantu. Nah, ini adalah cikal bakal seorang perawat atau menjalankan fungsi perawat. Eh, jadi perawat pada saat ini yang memperankan sebagai peran perawat adalah para Buddha, jadi kalangan strata ekonomi rendah yang membantu eh, para tabib dalam menyembuhkan pasien. Nah, inilah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya, ada pengembangan pengetahuan dan teknologi, peradaban sudah berkembang, tentu juga berkembang juga masalah kesehatan. Maka dimulailah ada pembangunan rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan kepada orang yang sakit sudah mengalami kemajuan. Tapi yang paling penting tonggak sejarah uh,
peradaban keperawatan atau fungsi peran perawat itu kelihatan itu dimulai abad ke-17 yang di mana eh, tokoh yang sangat eh, berpengaruh dalam perkembangan perawat yaitu Florence Nightingale ya. Florence Nightingale ya. Florence Nightingale ini sangat mempengaruhi perkembangan perawat ya. Di sini peran Florence Nightingale boleh dikatakan tonggak sejarah atau tokoh sentral perawat itu Florence Nightingale ini. Jadi Florence Nightingale ini adalah satu wanita yang bukan dari kalangan Buddha, ya. Ya, ini dia eh, punya empati untuk merawat pasien-pasien terutama korban perang, ya, yang terluka, tentara yang terluka. Di sini dia sudah memerankan fungsi perawat yang lebih tinggi, yang lebih baik, ya, sudah teratur. Di sana dia sudah mulai mengatur tempat tidur pasien, dia menjaga dan memberikan perawatan secara teliti dan cermat pada pasien. Pasien yang terluka akibat perang itu diganti perbannya secara berkala, obat diberikan pada waktunya, ya, sesuai dengan indikasinya 3 kali sehari. Lantai rumah sakit tipe setiap hari, meja kursi dibersihkan. Ini untuk apa, personal hygiene dan sanitasi untuk mencegah infeksi, baju kotor dibersihkan, nutrisi dipenuhi, dan yang paling fenomenal ya ini, dia tiap malam berkeliling dengan menggunakan lampu sehingga dia diberi gelar Nightingale ya, wanita malam dengan lampunya gitu. Ya, tiap rutin tiap malam itu berkeliling melihat mengontrol pasien karena pada saat itu belum ada listrik sehingga dia pakai lampu sehingga dia para pasiennya menjuluki dia adalah Florence Nightingale atau wanita yang selalu tiap malam berkeliling mengontrol pasien dengan menggunakan lampu. Nah, itu secara seiring dengan perkembangan-perkembangan perawat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu perawat juga sangat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu. Tentu sampai saat ini, ya, sampai saat ini, bagaimana profesi perawat itu berkembang tidak lagi sebagai hal yang profesi yang rendahan, tapi sebagai profesi yang mandiri, yang punya otonomi, punya kewenangan, punya peran dan fungsi dalam merawat pasien. Tentu untuk semua ini dibutuhkan proporsionalitas. Nah, proporsionalitas tentu dasarnya adalah punya eh, ilmu tersendiri. Jadi perawat punya ilmu tersendiri yang harus didapat lewat pendidikan. Maka dimulailah pendidikan keperawatan itu. Kalau di Indonesia itu dimulai pendidikan perawatnya itu SPK dulu. Jadi dari SMP masuk SPK. Jadi SPK atau SPR dulu eh, setara SLTA. Kemudian tahun 1962 dimulai pendidikan tinggi keperawatan. Itu adanya Akbar D3, Diploma 3. Ya, di Diploma 3. Dan sekarang telah ditetapkan minimal pendidikan perawat profesional di Indonesia itu diakui adalah D3. Kalau tidak D3, tidak diakui sebagai profesi perawat. Nah, itulah secara singkat perawat, sejarah perawat. Namun yang paling penting dalam sejarah perawat yang paling secara dunia yang paling fenomenal itulah tonggak dibangkitnya peran perawat oleh Florence Nightingale. Secara itu, secara singkat, sejarah perawat, ya, silakan Anda eh, baca, Anda diskusi eh, PPT atau bahan materi yang telah Bapak sampaikan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.